Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih Masjid At-Taqwa, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja serta puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat, karunia, hidayah serta nikmatnya, dan juga kesempatan kepada kita sehingga alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Malam ini malam yang kedua. Mudah-mudahan kita semua bisa mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan serta ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita digolongkan oleh Allah kepada orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kelak kita pada hari kiamat semuanya mudah-mudahan mendapatkan syafatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit kultum yang berjudul dengan fikih puasa. Bapak Ibu rahimakumullah, puasa Ramadan itu bukan sekadar ritual menahan lapar dan haus, menahan lapar dan dahaga. Akan tetapi kalau kita lihat secara bahasa, puasa itu artinya adalah menahan diri, dan menurut fikih puasa itu artinya adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Di antaranya termasuk makan, minum, hubungan suami istri di siang hari, mulai dari terbit fajar waktu subuh sampai terbenam matahari waktu maghrib. Inilah pengertian puasa secara fikihnya. Akan tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, agar puasa kita itu sah dan tentunya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu harus memenuhi dua rukun. Yang pertama adalah
harus berniat puasa Ramadan di malam harinya. Lalu kemudian yang kedua, imsak. Imsak itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa selama waktu yang ditentukan tadi, mulai dari terbit fajar waktu subuh sampai terbenam matahari waktu maghrib. Dan apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Antara lain hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah makan minum dengan sengaja. Makan minum dengan sengaja. Jadi kalau ada, hati-hati kalau kita misalkan berwudu, kumur-kumur atau menghirup air hidung, ya hati-hati jangan sampai ketelan. Walaupun setetes, kalau ketelan aja setetes batal puasanya. Maka hati-hati kumur-kumurnya menghirup air ke hidungnya. Karena itu pun hukumnya sunnah. Jadi kalau sedang puasa kita berwudu yang rukun-rukunnya saja. Membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai sikut, membasuh rambut kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, sudah selesai. Ya. Jadi kebanyakan kadang-kadang ketika berwudu kumur-kumurnya terlalu keras, terlalu kuat sehingga ketelan, atau menghirup airnya terlalu keras, terlalu kuat sehingga masuk. Nah, itu akan membatalkan puasanya. Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu kemudian apalagi yang dapat membatalkan puasa, yaitu muntah. Muntah tapi disengaja muntahnya. Kalau muntahnya nggak disengaja, nggak batal puasa. Ya, contoh muntah yang disengaja, memasukkan jari sampai ke sini, lalu akhirnya muntah, itu batal. Ya, atau memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung, mulut, apalagi telinga, ya, mungkin lubang yang itu juga, nah itu batal. Maka kalau lagi puasa jangan korek-korek kuping, ya. Nah itu hati-hati. Kalau gatal-gatal sedikit mah ditahan saja, atau korek-koreknya pas di sini aja, di luarnya saja. Jangan pakai katempat. Kalau pakai katempat nanti masuk ke dalam, ya itu bisa membatalkan puasanya. Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu kemudian apalagi? Kalau bagi perempuan tentu ketika puasa tengah hari haid, otomatis itu batal puasanya. Ya, gitu. Atau yang nipas itu, ya, itulah beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Namun Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, sekaligus menegaskan kepada kita betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Ini hadis ini harus kita pahami, ya, bahwasanya jangan sampai puasa kita itu hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Artinya tidak mendapatkan apa-apa. Boro-boro mungkin diterima di sisi Allah puasanya, ini mah tidak mendapatkan apa-apa, ya, kecuali lapar dan haus. Mengapa bisa demikian? Karena banyak di antara kita, ya, yang sedang berpuasa tidak menjaga puasanya
dari perbuatan yang mengurangi pahala. Apa diantaranya hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa? Diantaranya seperti kita, banyak juga antara kita lagi puasa masih suka berbohong. Ya, lagi puasa kita gibah, menggunjing, hati-hati. Baru jam 7, jam 8 pagi sudah menggibah. Iya kan? Banyak nggak kayak gitu? Ya hati-hati. Ya. Atau lagi puasa kita marah-marah. Nah, hal-hal seperti ini yang akan mendapat pengurangan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak mendapatkan sama sekali pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita jadikan puasa ini sebagai madrasah. Sebagai madrasah untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan ibadah puasa ini hanya untuk memindahkan jam makan. Ya. Itu sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini nanti kelak mudah-mudahan menjadi insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita jadikan bulan Ramadan ini ya untuk benar-benar meraih ketakwaan, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sampaikan dalam potongan ayatnya la'allakum tattaqun, ya, yaitu mendapatkan meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sesuai dengan nama masjid kita At-Taqwa, semua ya hadirin saudara sekalian menjadi benar-benar orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian takwa secara menyeluruh. Takut kepada Allah, takut berbuat maksiat, takut berbuat kejahatan dan lain sebagainya. Sehingga kita terjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan juga terjaga dari hal-hal yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa kita. Mudah-mudahan ibadah puasa kita sampai dari awal sampai akhir nanti berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan sempurna, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.